Selamat datang kembali pada request kita di Gabut Times. Kali ini em, kita mau dalami lagi nih temuan yang benar-benar bisa dibilang mengguncang pemahaman kita soal alam semesta. Ya, semua gara-gara teleskop luar angkasa James Webb, JWST itu. Sumber kita kali ini dari kutipan video YouTube Cosmos Prodigy. Videonya itu ngebahas gimana JWST nemuin gambar-gambar galaksi yang anehnya kok kayaknya udah dewasa banget gitu. Padahal umurnya alam semesta waktu itu kan harusnya masih muda banget. Seolah-olah mereka terbentuk jauh lebih cepat dari yang kita kira. Bayangin deh, gimana kalau blok bangunan kosmik raksasa itu udah ada pas alam semesta baru aja lahir. Nah, mari kita coba bedah barang-barang temuan ini buat Anda. Oke, jadi si JWST ini kan ngirim data yang bikin para ilmuwan, ya astrofisikawan, kosmolog gitu, pada garu-garu kepala. Kita kan selama ini pegangannya model standar kosmologi ya, tahun lalu. Terus ya ngembang, mendingin, pelan-pelan bikin struktur galaksi bertahap gitu. Tapi JST ini nemuin kandidat galaksi yang kayaknya udah ada cuma 300-400 juta tahun setelah Big Bang. Itu kan awal banget ya, sangat-sangat awal. Iya, tepat sekali. Nah, yang bikin ini signifikan banget itu karena temuan ini nantang periode yang kita sebut zaman kegelapan kosmik. Itu loh masa setelah Big Bang, tapi sebelum bintang-bintang pertama muncul dan mancarin cahaya. Secara teori nih harusnya susah banget, bahkan mungkin mustahil buat JWST ngelihat objek dari dalam atau sebelum akhir zaman kegelapan itu. Model standar kan bilang pembentukan bintang sama galaksi itu butuh waktu lebih lama gitu. Nah, data JWST ini kayaknya mendorong batas waktu itu jadi lebih awal lagi. Dan bukan cuma soal kapannya aja ya, tapi juga sejauh apa gitu. JWST kan mecahin rekornya Hubble tuh buat lihat objek paling jauh. Contohnya ada galaksi kayak GSZ-13 yang katanya ada cuma 325 juta tahun setelah Big Bang. Nah, karena alam semesta kan terus ngembang ya, galaksi ini sekarang jaraknya kira-kira 33 miliar tahun cahaya dari kita. Gila nggak sih? Bahkan ada deteksi objek dengan redshift 17. Bisa dijelasin dikit nggak? Redshift itu apa sih artinya buat pendengar awam, biar kebayang gitu? Oh iya, tentu. Jadi redshift atau pergeseran merah itu intinya ukuran seberapa banyak cahaya dari objek jauh udah melar. Ya. Melar gitu karena ekspansi alam semesta pas cahayanya jalan ke arah kita. Semakin gede angka redshift-nya, ya semakin jauh objeknya. Dan artinya kita ngelihatnya di masa yang lebih awal banget di sejarah kosmik. Angka 17 itu, wah, ekstrim banget. Itu nunjukin objek dari masa yang sangat-sangat awal. Yang jujur aja agak susah dijelasin pakai laju evolusi alam semesta di model standar kita sekarang. Tapi saya dengar ada tantangan juga ya dalam pengamatan ini. Nggak semua yang kelihatan tua itu beneran setua itu katanya. Betul sekali. Ngamatin objek yang jauh banget kayak gini emang susah banget. Ada satu kasus menarik nih, di mana objek yang awalnya dikira pemecah rekor redshift, ternyata penipu kosmik gitu. Jadi setelah dianalisis lebih detail pakai spektroskopi. Spektroskopi itu yang memecah cahaya jadi warna-warna itu ya? Buat tahu komposisi sama jarak. Nah, iya benar. Pakai itu ketahuan kalau cahayanya itu ketutupan awan debu kosmik yang tebel. Debu ini bikin dia kelihatan lebih merah, jadi kayak lebih jauh gitu. Padahal aslinya nggak sejauh itu. Ternyata redshift-nya cuma sekitar 5, bukan belasan. Jauh kan bedanya? Oh, jadi ada satu yang keliru ya. Nah, apakah ini bikin ilmuwan jadi ragu sama temuan JWST yang lain? Atau justru kasus penipu ini malah bantu nguatin metode verifikasinya di deadline yang udah? Atau lagi diverifikasi jadi batal ya? Masih ada loh beberapa kandidat galaksi lain yang kuat banget, yang mungkin terbentuk kurang dari 200 juta tahun setelah Big Bang. Kalau satu aja dari ini nanti terkonfirmasi, wah itu tetap bakal jadi masalah besar buat model standar kosmologi kita. Nah, ini nih, mungkin bagian yang paling bikin, wah, kaget banget. Ternyata bukan cuma soal umurnya yang terlalu dini, tapi juga bentuk sama strukturnya itu loh. Model standar kan bilang, galaksi awal itu ya kecil-kecil, nggak beraturan, kayak gumpalan bintang baru nyatu gitu kan. Tapi JWST malah nemuin beberapa galaksi purba yang udah gede, rapi, kompleks. Bahkan ada yang mirip galaksi Bima Sakti kita sekarang. Contohnya si Sirius 2112 itu, galaksi spiral yang ada batangnya kayak Bima Sakti, tapi udah ada 11,7 miliar tahun lalu. Waktu itu alam semesta umurnya baru 15% dari sekarang loh.
Ini bener-bener kayak, gimana ya, kayak nemu gedung pencakar langit modern di reruntuhan desa zaman batu gitu, aneh banget kan? Struktur kompleks kayak spiral berbatang di Ceres 2112 atau Bima Sakti kita, itu kan kita kira butuh miliaran tahun buat berkembang. Lewat penggabungan galaksi lah, proses internal lainnya. Nah, nemuin udah mateng pas alam semesta masih bayi, itu bikin bingung banget. Ini maksa kita nanya, apa model pembentukan galaksi kita yang salah ya? Atau jangan-jangan ada fisika fundamental lain soal alam semesta awal? Mungkin soal materi gelap atau energi gelap yang kita belum paham. Sampai Dr. John C. Mather, ilmuwan senior JWST yang dapat Nobel itu ngaku kaget juga loh. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda para pendengar kami? Kayaknya sih temuan ini nunjukin kalau pabrik pembentukan struktur kosmik di alam semesta awal itu mungkin jauh lebih efisien dan cepat dari yang kita bayangin selama ini. Resep sama bahan buat bikin galaksi kompleks kayak rumah kita sendiri ini mungkin udah ada jauh lebih awal gitu. Jadi ya singkatnya JWST ini ngasih kita jendela baru yang radikal banget ke masa lalu kosmik. Galaksi-galaksi mateng yang muncul tepat banget ini kayaknya bukan cuma data anomali biasa, tapi tantangan serius buat pemahaman kita soal evolusi alam semesta. Iya bener banget, temuan ini malah lebih banyak buka pintu pertanyaan baru daripada nutup perdebatan lama. Gimana coba caranya struktur segede dan serumit itu bisa kebentuk secepat itu setelah kondisi Big Bang yang ekstrim? Ini misteri besar banget yang benar-benar mendorong batas pengetahuan kita sekarang. Sebuah misteri yang, wah, benar-benar bisa merombak pemahaman kita ya. Jadi, sebagai penutup, penting sekali untuk Anda segera klik subscribe channel Gabut Times ini. Karena ada dalil yang mengatakan bahwa kiamat sudah dekat. So, manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin untuk dapat insight baru. Sampai jumpa di recast berikutnya ya.